Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Malam, Pak. Oke, eh, semoga hari ini kabarnya baik ya. Jadi udah lama kita nggak melaksanakan perkuliahan secara online karena saya sebulan belakangan itu cukup padat ya kerjaan dan project. Jadi sering apa ya terskip lah kelas kita gitu ya, sering berhalangan gitu. Nah, jadi kalau bisa ya teman-teman semua itu kameranya diaktifkan biar saya nggak kerasa kayak monolog ya, dan diharapkan untuk teman-teman ini juga audionya di off kan ya, di silent, nanti kita ganti-gantian untuk cakap-cakapnya mengaktifkan mic-nya. Baik ya, ini kita di mata kuliah data mining ya, di mata kuliah data mining. Eh, nah, jadi ada beberapa poin yang akan kita bahas pada malam hari ini ya. Pertama adalah definisi data mining, kedua karakter data mining dan tipe data. Ya, nanti secara teoritis ini perlu kita pahami karena nanti ke depannya ketika kita menggunakan istilah-istilah ini ya nggak asing gitu ya, nggak ngeblank gitu. Nah, ini siapa nih yang aktif? Mohon di nonaktifkan dulu mic-nya ya. Siapa nih yang bocor suaranya ya? Oke ya. Nah, ini definisi data mining. Data mining adalah proses yang menggunakan teknik statistik, matematis, dan kecerdasan buatan untuk mengekstrak dan mengidentifikasi informasi bermanfaat dan pengetahuan atau pola dari kumpulan data yang besar. Pola ini bisa dalam bentuk aturan bisnis, korelasi, tren, atau model prediktif atau model prediksi ya. Dan sebagian besar literatur mendefinisikan data mining sebagai proses non-trivial untuk mengidentifikasi pola yang valid, novel, berpotensi berguna, dan akhirnya dapat dipahami dalam data yang tersimpan dalam database terstruktur, di mana data disusun dalam catatan yang disusun oleh variabel kategoris ordinal dan kontinu. Jadi sederhananya ya, kayak data mining itu kita membuat pengetahuan baru ya, atau knowledge data discovery, yang mana nanti setelah datanya kita ekstrak gitu ya, setelah datanya kita ekstrak, kita polakan, kita akan menemukan eh, pola-pola tertentu yang dimana pola tertentu ini menjadi landasan ya, landasan eh, pihak-pihak tertentu yang dapat memanfaatkan ilmu pengetahuan tersebut menjadi dasar dia mengambil sebuah keputusan. Contoh misalnya sederhananya kayak penanganan stunting ya, jadi kayak eh, misalnya di Pulau Sumatera ya, atau di spesifik Sumatera Utara. Sumatera Utara itu terdiri dari kabupaten kota, di mana masing-masing kabupaten kota itu memiliki banyak kecamatan, bahkan turunannya desa dan kelurahan. Nah, untuk hal-hal seperti ini ya, yang sifatnya massal gitu ya, itu kita bisa mempolakan, ya menganalisis, kita buat peta, kita buat pola untuk mengetahui tingkat daripada eh, tingkat daripada penderita stunting gitu. Sehingga nanti pemerintah akan mengidentifikasi kira-kira alokasi anggarannya itu mau dibesari yang mana dulu gitu, di kabupaten mana dulu, di kota mana dulu gitu ya. Nah, jadi terpetakan dia permasalahan tersebut sehingga
anggaran itu bisa anggaran pemerintah ya, baik pemerintah pusat, provinsi maupun daerah itu bisa difokuskan berdasarkan data yang kita sajikan gitu loh. Ya, jadi kita sebagai ini data random nih ya, data banyak masyarakat segala macam. Nah, kita polakan dan kita sajikan. Nah, gitulah. Sehingga si pemegang keputusan dapat memanfaatkan pengetahuan itu. Apakah dia mau bikin misalnya pos-pos atau program-program terkait dengan perbaikan stunting, atau misalnya memberikan anggaran untuk pembelian suplemen atau dan lain sebagainya. Jadi sehingga bergerak berdasarkan data. Data dari mana? Data yang telah dipolakan. Nah, proses pemolahan itu namanya data mining. Karena kan datanya ini ya apa random banyak gitu ya. Jadi tugasnya kita lah sebagai penambang datanya gitu ya, sehingga menjadikan satu pola atau satu pengetahuan baru. Ya, data random itu jadi satu pengetahuan baru ya. Pengetahuan untuk siapa? Pengetahuan untuk orang-orang yang memang punya kepentingan untuk itu. Kan gitu kan? Misalnya mungkin dari dinas kesehatannya dia mau bikin program-program posyandu gitu ya. Nah, di mana yang dikencengin? Nah, otomatis di kecamatan A, di kabupaten A, di kabupaten B gitu ya. Nah, jadi seperti itu. Nah, itu kan berkorelasi sama sumber daya kan gitu kan, mulai dari sumber daya manusianya maupun sumber daya finansialnya dan lain sebagainya seperti itu. Nah, itu contoh itulah pemanfaatan data mining ya secara uh, uh, garis besar ya. Nah, itu contoh kasus tuh kayak penanganan stunting misalnya. Atau misalnya bisa juga tuh kayak data penjualan dalam satu perusahaan gitu ya. Kita bisa polakan, oh pembeli yang seperti apa yang sering beli gitu ya, dan di bulan kapan gitu ya, berdekatan dengan hari apa gitu ya. Nah, itu bisa kita bantu proses data miningnya sehingga nanti si owner dari perusahaan itu bisa tahu, oh kita budgeting marketing di bulan-bulan ini karena sedang, contoh misalnya di misalnya ini perusahaan fashion gitu ya. Nah, dia punya banyak cabang gitu, dia punya banyak cabang dan dia bisa lihat tren, oh mau Natal dia akan bikin desain eh, tertentu yang apa namanya vibes-nya itu Natal. Nanti misalnya mau Lebaran, dia bikin fashion tertentu yang vibes-nya itu Muslim. Nah, gitu gitulah ya. Itu kan berdasarkan data gitu ya. Misalnya nih mau Lebaran gitu ya. Misalnya ada kabupaten kota yang mayoritas Muslim, ada kabupaten kota yang mayoritas Kristiani misalnya atau Nasrani gitu ya. Ini kan pendekatannya beda gitu ya. Walaupun dekat Lebaran, kita nggak perlu spend budget banyak di bagian yang mayoritas Nasrani gitu ya. Nanti kalau mau Natal baru spend budget di situ. Kan gitu kan, consumer behavior-nya gitu ketahuan tuh polanya. Itu juga salah satu hal yang bisa memanfaatkan data mining. Nah, itulah kira-kira ya sederhananya seperti itu. Dalam definisi ini, arti dari istilah kunci adalah sebagai berikut. Proses menyediakan bahwa data mining terdiri dari banyak langkah iteratif ya, tentu langkah iteratif ini maksudnya step-step logis ya, kayak algoritma, metode ya, dan lain sebagainya ya. Non trivial berarti bahwa pencarian yang dilakukan bertipe eksperimen. Ya, valid berarti bahwa pola yang ditemukan harus benar pada data baru dengan tingkat keyakinan yang memadai. Ya, karena di sini ada nanti proses data warehousing ya. Jadi sebelum di mining, di warehousing dulu, baru di data cleaning, baru di mining. Ya, di penambangan data dia. Novel berarti bahwa pola tersebut sebenarnya tidak diketahui pengguna dalam konteks sistem yang dianalis. Eh, Berpotensi berguna berarti bahwa pola yang ditemukan harus mengarah pada beberapa keuntungan bagi pengguna atau tugas. Inilah yang saya katakan tadi, seperti kita menambang data untuk menemukan pola stunting tadi gitu ya, atau pola penjualan seperti yang saya sebutkan tadi di awal gitu ya. Nah, siapa penggunanya? Ya mungkin contoh kalau stunting ya pemerintah ya.
dia bisa mengalokasikan anggaran, dia bisa membuat regulasi, apalagi dia bisa mengerahkan sumber daya lah pokoknya ya. Begitu juga ketika perusahaan gitu ya. Nah, bisa melakukan langkah-langkah tertentu ya untuk memaksimalkan misalnya produksi ataupun penjualan. Nah, itulah yang dikatakan pengguna. Pengguna itu adalah pelakunya, pemanfaat dari data tersebut. Ya. Nah, berikutnya berpotensi berguna ini tadi dapat dipahami berarti bahwa pola yang ditemukan pada akhirnya masuk akal secara naluri bisnis. Ya, jadi ujung-ujungnya kan data mining itu adalah bisnis. Bisnis itu bukan hanya sekedar ini ya. Yang definisi bisnis di sini itu bukan sekedar kayak jualan atau bisnis-bisnis tertentu yang sifatnya korporasi ya, tapi bisa juga bisnis proses bisnis dalam pemerintahan atau lembaga-lembaga non-government ya, lembaga-lembaga amal lah ya, itulah dikatakan bisnis ya. Jadi bisnis secara generik, bukan hanya sekedar bisnis yang komersil gitu lah kira-kira. Nah, pengguna data mining biasanya adalah end user, yaitu orang yang membutuhkan informasi. Lingkungan data mining bisa berupa sistem, client server, ataupun sebuah arsitektur berbasis web. Oleh sebab itu, sebuah data mining sebaiknya bersifat user-friendly dan mudah dipahami oleh pengguna. Yang menjadi perhatian pengguna adalah bagaimana informasi atau pengetahuan yang dihasilkan oleh data mining, algoritma dari sistem data mining itu sendiri menjadi hal yang dipikirkan oleh pengembang sistem. Nah, ini dalam konteks kalau kita mau buat satu sistem, ya, misalnya eh, yang paling sering kita jumpai adalah ini, teman-teman pasti pernah lah pakai aplikasi marketplace. Nah, di aplikasi marketplace itu em, ada consumer, kita yang beli, ada seller, ada affiliate, dan ada yang punya platform gitu ya, misalnya kayak Shopee ya Shopee-nya gitu. Nah, di sini mereka harus memperhatikan arsitekturnya. Kira-kira data apa aja yang bisa dimanfaatkan oleh seller, produk apa aja yang biasa dibeli orang pada hari tertentu. Nah, itu kan ada si statistiknya kan. Dan data apa aja yang dibutuhkan oleh si owner atau si marketplace ya. Kira-kira apa saja yang perlu disajikan ke consumer kayak kita, misalnya promo ya, dan misalnya apapun yang kita senangi gitu ya. Misalnya kita senangnya gadget, maka di tampilan Shopee atau Tokopedia kita itu lebih dominan gadget. Nah, dan itu mesti user friendly gitu ya. Mulai dari tampilan, warna, insight itu kayak teman-teman misalnya senang sepatu ya, atau senang sepak bola gitu ya. Maka dashboard teman-teman ya, Shopee atau TikTok ataupun Tokopedia sama saya pasti beda gitu. Saya suka gadget, mungkin teman-teman suka sepak bola itu beda eh, tampilan handphone kita gitu, tampilan account kita itu beda. Beda dari segi yang ditampilkan itulah yang dinamakan user friendly, artinya mudah digunakan dan sesuai dengan maunya si pengguna gitu. Siapa penggunanya? Yaitu tadi ada consumer, ada seller, ada affiliate, dan ada si owner. Dalam hal ini ownernya adalah perusahaan yang punya platform. Nah, itu ya. Jadi orang yang membutuhkan informasi lingkungan data mining bisa berupa sistem client server ataupun sebuah arsitektur berbasis web. Berikutnya adalah karakter data mining. Data mining diposisikan sebagai irisan dari banyak disiplin ilmu, termasuk statistik, artificial intelligence, machine learning, manajemen science, sistem informasi, dan database. Dengan menggunakan kemajuan dalam semua disiplin ilmu ini, data mining berusaha untuk membuat kemajuan dan mengekstrak informasi dan pengetahuan yang berguna dari database besar. Ya, jadi contoh kayak gini ya. Jadi data mining itu adalah beberapa irisan dari beberapa cabang ilmu, ya kan? Termasuk database. Database itu sebagai pengumpul
datanya gitu ya. Habis itu machine learning, pola yang akan kita ajarkan itu bagaimana gitu ya. Art- Menjadi artificial intelligence. Jadi kan artificial intelligence itu sebenarnya kumpulan dari banyak database. Ya kan? Misalnya kayak mungkin teman-teman semua pakai ChatGPT atau Gemini misalnya. Nah, ketika kita tanya sama si AI-nya gitu ya, maka dia akan mencari dari berbagai macam layer database punyanya dia atau yang terkoneksi dengan si ChatGPT dalam hal ini contohnya gitu ya. Dia akan cari gitu. Nah, pattern recognition, ya penemuan pola ya, modeling matematika dan lain sebagainya. Jadi data mining itu irisan dari berbagai macam cabang ilmu yang saling terkait. Nah, jadi teman-teman semua nanti dalam proses belajar ini ya, kalau bisa kita jangan bayangin kita itu bikin aplikasi ya. Nah, tentu enggak ya, karena enggak sempat pasti waktunya. Kalau teman-teman mau buat aplikasinya, silakan saja. Tapi dalam hal ini mungkin kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah ready. Ya, jadi teman-teman kita fokusnya itu adalah di data miningnya, bukan bangun sistemnya. Gitu lah kira-kira ya. Nah, berikut ini adalah beberapa karakteristik dari data mining. Ya, satu, data biasanya bersumber dari database yang sangat besar, yang terkadang berisi dari data dari beberapa tahun. Dalam banyak kasus, data dibersihkan dan diintegrasikan ke dalam data warehouse. Ya, tentu yang namanya data mining, menambang data, ya datanya itu tidak hanya ribuan, tapi mungkin puluhan ribu atau jutaan. Sehingga kita mendapatkan banyak insight. Ya, kita mau uh, uh, membanding-bandingkan atau melihat traffic, misalnya kayak tadi ya, seperti penjualan ya, pola penjualan di bulan-bulan apa yang rame gitu ya. Nah, itu kita gunakan dari berbagai macam aplikasi dan database yang jumlahnya besar ya. Contoh kayak misalnya pernah teman-teman pakai ini Google Google Trend. Nah, di Google Trend itu salah salah satu contoh data mining. Artinya dia Google Trend ini mengumpulkan data dari sekian tahun belakangan ya. Kita cari apa gitu ya, misalnya kita cari eh, klub sepak bola tertentu gitu ya. Nah, kita akan dikasih lihat gitu grafiknya di bulan-bulan apa aja yang klub bola tersebut banyak dicari orang. Nah, itu salah satu contoh penerapan data mining ya yang sederhana. Berikutnya adalah lingkungan data mining biasanya menggunakan arsitektur client server ataupun arsitektur sistem informasi berbasis berbasis web. Nah, ini tentu ya, kenapa berbasis web? Karena yang berbasis web yang paling gampang diakses. Orang nggak perlu install lagi ya kan. Kalau kita bikin aplikasi, tentu bisa. Aplikasi berbasis Android ataupun iOS. Tapi pada dasarnya, si user itu harus install dulu. Nah, ini eh, agak kurang friendly lah. Kecuali kita aplikasinya itu udah memang butuh kali ya. Dan trusted baru mereka, baru eh, bolehlah kita buat aplikasinya gitu. Tapi dalam hal ini banyak masih menggunakan website gitu ya, berbasis web. Berikutnya adalah miner atau penambang informasi. Sering merupakan end user yang mengajukan pertanyaan khusus dan membutuhkan jawaban dengan cepat, dengan sedikit atau tanpa kemampuan pemrograman. Ya, yaitu miner. Siapa miner ya? Kita gitu ya. Yang kira-kira dari sekian banyak data, misalnya data stunting tadi, kita sebagai miner kita mau menemukan apa gitu ya? Apakah kita mau menemukan tingkat stunting berdasarkan usia? Apakah kita mau mencari data stunting berdasarkan suku ya? Apakah kita mau melihat stuntingnya itu berdasarkan daerah tertentu? Nah, itu kita yang punya pertanyaan. Nah, itulah yang disebut dengan miner atau penambang informasinya gitu ya. Poin berikutnya seringkali melibatkan penemuan hasil yang tidak terduga sehingga mengharuskan pengguna berpikir kreatif termasuk menginterpretasikan temuan.
Nah, ini ya kalau di dunia kita IT, programming, kayaknya udah nggak asing ya kayak gini-gini ya. Kadang-kadang kita menemukan pola-pola tertentu atau case-case tertentu yang di luar ekspektasi kita gitu. Sehingga kita harus belajar lagi dan berpikir kreatif biar supaya bisa diolah lagi gitu ya. Berikutnya adalah tools data mining, mudah digabungkan dengan Spreadsheet dan software development tools lainnya. Dengan demikian, data yang ditambang dapat dianalisis dan digunakan dengan cepat dan mudah. Ya, ini tools seperti software-software yang biasa kita gunakan. Ya, banyaknya data dan proses pencarian yang besar kadang kala perlu menggunakan pemrosesan paralel untuk data mining. Nah, ini kalau yang poin bawahnya ini udah masuk technical ke aplikasi. Tentu ini masih di awal, jadi jadi saya memperkenalkan istilah-istilah dan konsep dasarnya. Nanti ke depannya kalau memang bisa memadai, kita akan praktik ya teman-teman ya. Jadi nanti saya akan rekomendasi aplikasi yang harus diinstal. Tapi itu nanti ya. Nah, berikutnya adalah tipe data. Data adalah kumpulan fakta yang biasanya didapat sebagai hasil pengalaman, pengamatan, atau eksperimen. Eh, Mana nih? Data dapat terdiri dari angka, kata, gambar, dan sebagainya sebagai pengukuran data satu set variabel. Pada data terstruktur, kita dapat menggunakan klasifikasi data sebagai kategoris dan numerik. Data kategoris dapat dibagi menjadi data nominal ataupun ordinal. Sedangkan data numerik dapat dibagi menjadi interval atau rasio. Berikutnya ini taksonomi data ya atau visualisasi dari data di mana sini kita ada diagram data, ada yang terstruktur dan ada unstructured, tidak terstruktur ataupun semi structure. Apa saja yang terstruktur? Ya kategorikal. Apa aja itu di bawahnya nominal dan ordinal ya. Yang struktur apalagi numerikal kayak interval maupun rasio. Nah, yang tidak terstruktur ataupun yang semi terstruktur dalam bentuk tekstual, multimedia, HTML dan XML. Ya, jadi ini taksonominya ya, atau misalnya apa ya bahasanya ya, diagramnya ya, mind map-nya itu. Biar supaya lebih gampang kita ingat. Nah, di sini ada penjelasannya. Data kategoris mewakili label dari beberapa kelas yang digunakan untuk membagi variabel menjadi beberapa kelompok tertentu. Contoh data kategoris meliputi jenis kelamin, agama, kelompok umur, dan tingkat pendidikan. Berikutnya, ada data nominal berisi pemberian kode sederhana yang ditetapkan ke objek sebagai sebuah label yang bukan hasil pengukuran. Misalnya, data status perkawinan ya dapat dikategorikan sebagai satu lajang, dua menikah, tiga bercerai. Ya, ini data nominal. Berikutnya ada data ordinal berisi kode yang diberikan ke objek sebagai label yang juga mewakili urutan peringkat di atas mereka. Misalnya variabel skor kredit secara umum yang dikategorikan sebagai rendah, sedang, tinggi, dan lain sebagainya. Berikutnya ada data numerik ya, mewakili nilai numerik dari variabel tertentu. Contoh variabel bernilai numerik adalah umur, jumlah anak, total pendapatan rumah tangga ya yang sifatnya angka data numerik. Ya kapasitas produksi misalnya. Nah, itu termasuk data numerik. Berikutnya ada data interval. Data interval adalah variabel yang dapat diukur pada skala interval. Contoh umum pengukuran skala interval adalah suhu pada skala Celcius. Dalam skala khusus ini, unit pengukuran data 1/100 dari perbedaan antara suhu membeku dan suhu mendidih air dalam tekanan atmosfer. Artinya nggak ada nilai nol absolut. Nah, data rasio meliputi variabel pengukuran yang biasa ditemukan dalam ilmu fisika dan teknik. Ya, massa, panjang, waktu, sudut, energi, dan muatan listrik adalah contoh pengukuran fisik yang merupakan skala rasio.
Nah, pemahaman tentang tipe data yang akan digunakan menjadi penting karena beberapa metode data mining bersifat khusus terhadap tipe data yang dapat ditangani. Tidak semua tipe data cocok digunakan pada suatu metode data mining. Sebagai contoh, beberapa metode data mining memerlukan semua variabel baik input maupun output yang bernilai numerik. Misalnya metode neural network, super hyper machine, dan regresi. Oleh sebab itu, terkadang kita perlu merubah tipe data agar dapat mendukung kinerja suatu metode data mining. Contohnya data numerik menjadi data kategoris atau mungkin sebaliknya. Eh, saya rasa sekian ya untuk materi kali ini. Wait, perlu. Nah, jadi eh, itu tadi ya pendahuluan tentang data mining. Berikutnya teman-teman di sini ada sekitar 26 orang. 26 orang saya mau teman-teman itu buat kelompok ya, di mana masing-masing kelompok terdiri dari berapa ya? Kalau 26. Kalau di Oke ya, jadi satu kelompok itu 3 orang ya. Saya mau teman-teman semua itu buat kelompok, satu kelompok 3 orang. Dan kelompoknya eh, saya bebaskan, teman-teman yang atur sendiri. Nanti saya akan ada siapkan form, ya. Saya akan sediakan Google, bukan form ya, kayak tabel gitu ya, nanti di teman-teman yang membagikannya sendiri sesuai dengan eh, ininya ya. Kelompoknya atur sendiri lah ya. Jadi eh, harapannya teman-teman semua dalam proses pengerjaan tugas jadi lebih mudah karena komunal atau berkelompok ya. Sampai sini ada yang mau ditanyain atau ada yang mau di-sharingkan boleh. Tidak ada. Ini kelompoknya untuk tugas kapan, Pak? Pokoknya bikin aja kelompok nanti saya tugasnya itu belakangan nanti saya bagikan. Bikin aja kelompok dulu. Nanti saya siapkan tabelnya ya. Saya siapkan formnya Google Docs-nya untuk kalian isi gitu. Nah, sembari memikirkan apa yang kira-kira mau ditanyakan atau mau di-sharingkan, saya absen dulu ya. Mohon teman-teman diaktifkan kameranya dan didengarkan. Agusman Siregar, Hadir Pak, mana Agusman? Oke. saya Pak. Arisman, Hadir Pak, saya Pak. Gelap Pak soalnya. Dea Akasia, Dea Akasia. Ada Dea Akasia? Nggak ada? Tidak ada, Pak. Apa tanpa keterangan ya? Dia Yanti Lase, ada Endang Sari Manik. Endang, saya mohon ya untuk diaktifkan dulu. Ya, walaupun kalian bekerja bisa aja tutup kameranya. Saya biar supaya kelihatan ini apanya, nama-namanya ya. Endang Sari Manik ada?
Endang. Nggak ada. Erniwati Bulolo. Hadir, Erniwati. Pak. Oke. Feristina Laya. Feristina Laya mana? Oke. Hendy Saugo. Hadir Pak. Oke. Meliani Pratiwi Huta Barat. Meliani Pratiwi. Oh, Meli Huta Barat. Oke. Riko Siribahu. Riko ada? Ada. Rina Susanti. Rina kayaknya tadi Hadir, ada. Pak. Oke. Silvi Arun. Hadir, Pak. Oke. Stefanus Tasiruguruk. Hadir Stefanus. Pak. Mana? Coba suara dulu. Hadir, Pak. Mana sih kalian? Oh. Sunisma. Nggak bisa masuk, Pak, tadi, Pak. Jaringan di tempatnya. Oke. Suryaman Mendrova. Hadir, Pak. Oke. Veronica. Oke. Hadir, Pak. Wardaita Valen. Hadir, Pak. Oke. Waris Soniman Hareva. Hadir, Pak. Hadir, Pak. Des Christian Lahagu. Ada Des Christian. Desniar Vinoa. Hadir, Oke. Pak. Febriani ada. Oke. Nggak ada ya Febriani ya. Vivi Andianti Lase. Hadir, Vivi. Pak. Oke. Florencia Laya udah 2 kali. Indah Tadi Hati Ferry Gulo. itu, Pak. Indah Hati. Hadir, Pak. Oke. Jojor Marubah Huta Barat. Jojor. Ada? Moten, nggak ada. Izin sakit, Pak. Sakit. Maria Anaria Halawa. Hadir, Pak. Oke. Monica Cahyati Saragi. Hadir, Pak. Oke. Muhammad Anggi Harahap. Oke. Tidak ada. Mutia Syafina. Hadir, Pak. Ricky Yarton Hulu. Hadir, Pak. Oke. Rina Susanti. Hadir, Pak. Windisman Jelly Murnitahia. Hadir, Pak. Oke. Yusdi Syahputra. Hadir Pak. Oke. Oke, satu itu. Mohon ya, ini diaktifkan dulu biar saya screenshot dulu. Aktifkan semua kameranya. Nggak nampak muka, nggak apa-apa. Yang penting aktif dulu, biar bisa saya screenshot. Ya udah, ntar ya. Saya screenshot dulu. Biar ada buktinya. Oke, teman-teman, ada yang mau ditanya atau mau di-sharingkan sampai sini? Nggak ada, Pak. Ya, apa itu? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Oke, aman Pak, ya. izin, Pak. Mm-mm. Untuk Febriani tadi, Pak. HP-nya tiba-tiba pecah. Tadi dia masuk, Pak. Oh ya udah, nanti coba di Japri ya. Saya Oke, Pak. berani. Oke, teman-teman semua, jadi saya kira itu saja ya untuk materi hari ini. Nanti saya akan share
rekaman materinya dan apa namanya slide-nya, serta nanti mohon dibuat kelompoknya. Saya akan share Google Docs-nya. Saya harap teman-teman semua kooperatif sehingga minggu depan udah ada persen nama kelompoknya, baru saya bisa bagi tugas. Saya kira itu saja untuk hari ini. Saya akhiri dengan melihat topik berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Malam, warahmatullahi Pak. Warahmatullahi Tuh.